Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solihah. Semoga hari ini kita semua sehat. Anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin. Anak-anak, materi kali ini adalah materi ketiga, yaitu berbakti kepada orang lain dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, berbakti, kita ulas kembali apa itu berbakti. Berbakti adalah berbuat baik, memberi kebaikan, atau berkhidmat, ya, serta mentaati perintahnya, kecuali dalam maksiat, ya, kecuali dari hal-hal yang berbau maksiat seperti mencuri, berbohong, dan mendoakannya apabila telah wafat. Nah, materi kita kali ini yaitu berbakti kepada orang lain. Nah, apa itu berbakti kepada orang lain? Menghormati antar diri kita terhadap orang lain, seperti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan orang. Nah, kemudian bagaimana dengan putusan itu? Kita menghargai orang lain, menganggap penting setiap pilihan dan keputusan orang lain, ya. Ini tuh sebagai salah satu cara untuk memberi penilaian terhadap seseorang. Oh, keputusannya itu sangat berarti. Keputusannya itu sudah orang lain pikirkan dengan matang-matang begitu. Nah, siapa orang lain itu? Orang lain itu bukan orang tua, bukan juga guru, tapi teman. Nah, sepupu kita, tetangga kita, Pak Le, Bule, Pak D dan Bude itu sudah orang lain. Jadi berbakti kepada orang lain. Kalau diajak bermaksiat seperti mokel pada saat bulan puasa nih, yuk makan yuk nih, belum belum buka. Nah, itu nggak boleh ya, berbakti kepada orang lain dalam hal maksiat. Nah, ini pun juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul alim. Dalam ayat tersebut Allah memberikan petunjuk kepada kita agar jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Selain itu, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain dan mendirikan sholat serta membayar zakat. Nah, ayat ini tuh mengajarkan kepada kita untuk memiliki perilaku hormat dan patuh. Nah, berbakti kepada orang lain atau hormat dan patuh ini tuh harus dalam hal kebaikan, ihsan, ya, dari ucapannya, dari tingkah lakunya, pemikirannya, kita harus ihsan, baik.
Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat pada orang lain? Yang pertama, kita harus membiasakan diri mengucapkan tolong. Tolong dalam hal apapun yang sederhana, misalkan, tolong pinjamkan aku pensilmu, kayak gitu. Tolong pinjam penghapus, gitu. Jadi, biasakan sejak sekarang ya, kalau belum terbiasa, kita ucapkan kata tolong. Kemudian maaf. Nah, harus sering-sering kita tuh memberi maaf. Jangan yang nunggu di maaf apa? Aku kok nggak disepuroni ya. Meskipun nggak tahu nih kita salah atau tidak, ucapkan untuk pertama kali dari kita diri kita sendiri dulu ya. Maaf. Kemudian kata terima kasih. Nah, ini tuh harus tiga kata ini tuh harus ada. Ya, nah, kita harus biasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih untuk segala hal hari ini juga ya. Kemudian jangan potong pembicaraan orang lain. Ini kalau pas debat, diskusi ya kelompok, kita minta kelompok. Kita dengarkan satu persatu pendapat teman kita. Jadi jangan potong dulu, tahan dulu ya, tahan emosinya, egonya mau membantah itu tahan dulu ya. Kita dengarkan, kita catat, nanti kita gantian ungkapkan pendapat kita bila berbeda dengan teman kita. Kemudian yang ketiga, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Jadi kita sebelum marah, ya sebelum kita menyangkal pendapat teman kita harus memikirkan apakah ucapan kita nanti bakal menyakiti mereka. Kalau nggak gitu, kita permisi dulu dengan kata maaf gitu loh, apabila nantinya menyakitkan kalau kita mengungkapkan kata yang kasar. Kemudian yang keempat adalah hargai pendapat orang lain. Menghargai itu sangat penting ya, karena ketika kamu menghargai orang lain, oh berarti kamu menganggap penting teman kamu itu gitu. Nah, bagaimana bentuk penghormatan terhadap orang lain bentuknya? Tadi kan sikap, kemudian sekarang bentuknya. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat yang umum. Maksudnya tuh gimana? Tunjukkan kebaikan dan sikap sopan santun meskipun kamu habis berdebat dengan teman. Jadi kita tetap menunjukkan sikap sopan dan santun. Kemudian anakku yang solih-solihah. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan penuh hormat. Gimana itu? Seperti dengarkan saat seseorang sedang berbicara. Nanti tunjukkan ketidaksetujuan dengan penuh rasa hormat. Lalu apabila itu mimik ekspresinya teman kita nggak enak, kita minta maaf jika kita menyakiti teman kita. Kemudian memperdalam rasa hormat. Gimana itu? Ketika kita atau satu teman kita diberi kepercayaan, dijadikan ketua kelas misalnya. Nah, sebagai ketua kelas nantinya ya, jangan menggunakan wewenang dengan semena-mena. Hormati diri sendiri dan latih empati serta belas kasihan. Dan juga sebagai orang yang dipercaya itu mengingatkan teman, oh sekarang siapa waktunya piket, ayo segera piket kelas. Siapa yang sekarang waktunya tadarus pagi, temannya itu diajak tadarus gitu. Itu memperdalam rasa hormat, berkomunikasi yang baik kepada teman, kan tidak melakukan apa itu, tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh guru apabila itu di sekolah. Begitupun nantinya di rumah ya, kalau berinteraksi dengan lingkungan tetangga, sepupu ya. Bagaimana sikap saling menghargai. Nah, itu penting sekali. Nah, bagaimana cara menghargainya? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain.
Menghargai pendirian orang lain. Pendirian di sini umumnya dikaitkan dengan agama yang dianut. Nah, di dalam agama Islam, contohnya agama Islam saja, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah ya. Misalnya dalam ibadah sholat subuh ya, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Kalau ada temanmu yang berkunut dan yang tidak berkunut, nah dua-duanya itu tetap saja sah. Gitu. Tapi di lingkungan kita ini umumnya adalah eh, Imam Syafi'i ya, jadi menggunakan kunut. Jadi kalau ada yang tidak, maka kita hargai itu ya. Kita menghargai pendirian orang lain, nggak boleh maksa gitu. Kalau kita sedang beribadah di tempat yang em, tidak memakai kunut, nah kita pun juga harus mengikutinya. Enggak, kita jamaah nih, terus imam kita nggak kunut. Lah masa ya kita kunut sendiri, itu nggak boleh ya. Kita tetap mengikuti imam musola tersebut. Jadi itu bentuk toleransi ya dalam menghargai pendirian orang lain. Tetap sah ya, tetap sah. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini umumnya ya, sangat umum apabila kita berada di lingkungan yang lingkungan kita memiliki berbagai macam penduduk yang ada beragama Kristen, ada yang beragama Hindu ya di lingkungan yang dekat dengan kita. Kalau Buddha kan jarang ya, Tionghoa itu. Nah, kalau umumnya nih agama Kristen kita punya teman yang beragama beda, kita tuh harus selalu rukun dan saling menghargai. Nah, jadi apabila kalau biasanya kita libur hari Minggu, nah, sedangkan teman kita yang Kristen, kalau hari Minggu itu pergi ke gereja. Jadi kita berikan mereka, teman kita itu waktu untuk beribadah. Jadi ngajak mainnya tuh ya harus tahu-tahu waktu gitu loh ya. Kalau setidaknya mereka udah pulang dari tempat ibadah, baru kita ajak bermain, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang sering saya singgung tadi dalam belajar kelompok ya, diskusi. Jadi masing-masing teman kita nanti itu nggak hanya ketua kelompoknya saja, itu harus memberikan pendapatnya. Jadi kita dengarkan masing-masing pendapat teman kita, kemudian kita tulis, ya semuanya harus nulis dan mengomentari pemikiran teman kita. Terus kita diskusikan mana yang lebih baik. Nanti kelompoknya, musyawarahnya itu ya harus mencapai mufakat ya. Kemudian apakah ada manfaatnya, Bu? Ada manfaat berbakti kepada orang lain. Yang pertama yaitu menjadi motivasi bagi orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau kita tunjukkan kita menghormati dan menghargai orang lain, nah kita bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, membuat orang lain ingin lebih dekat dengan kita. Ya, jadi di sini kalau kita itu eh, apa vibesnya ya menjadi orang yang positive thinking, maka orang lain tuh akan dengan sendirinya dekat dengan kita, nggak perlu kita kirim-kirim doa ya sering-sering itu dipakai buhul tuh nggak boleh ya, itu musyrik. Nah itu kita kalau udah dengan dari ucapan, pemikiran, perbuatan kita, kalau kita udah melakukan yang terbaik untuk menghormati dan menghargai, nah kita sendiri pun juga akan memiliki teman yang selalu ingin dekat dengan kita. Yang ketiga, membuat orang lain sadar betapa pentingnya berbakti kepada orang lain. Kalau ini saling berkaitan dengan sebelumnya. Kalau kita bisa
atau dengan sendirinya teman kita sadar betapa pentingnya berbakti kepada orang lain adalah teman kita itu pasti banyak gitu. Kita pasti disukai oleh teman-teman kita. Ini nggak perlu harus parfum yang ngebreng itu mboten. Jadi apa itu dengan sendirinya kita membawakan diri dengan baik ya dari menghormati dan menghargai orang yang ada di lingkungan kita. Nah, berikutnya ini adalah tugas LKPD. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Kemudian nanti presentasikan di depan teman-temanmu. Baik, sudah sampai di ujung pertemuan hari ini. Bu Guru tunggu tugasnya. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.